Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Suara Demokrasi Rakyat. Dan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana dinamika politik tentunya di Provinsi Lampung, yang saat ini saya sudah kehadiran narasumber, yakni Ketua DPD PKS Lampung Selatan, Bapak Antoni Imam. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Bang Antoni. Halo, assalamualaikum. Tabi pun. Iya pun. Lagi di mana ini Bang Antoni? Saya lagi di Desa Suak, Kecamatan Sidoarjo. Tadi ada tugas menyerahkan pengantin. Oh iya. Oke para Tribuners, untuk diketahui Bapak Antoni Imam ini selaku Ketua DPD PKS Lampung Selatan dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Lampung dari fraksi PKS yang dulu pernah menduduki kursi anggota Komisi 5 DPRD Lampung. Namun memang dengan adanya proses politik, beliau sempat berniat untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan dengan maju menjadi calon wakil Bupati Lampung Selatan di Pilkada 2020. Mungkin itu sedikit, dan kali ini kita akan bicara soal peran PKS Lampung Selatan di masa PPKM, yang tentunya kita tahu bahwa beberapa belakangan ini PKS di Lampung Selatan sering sekali kita lihat melakukan giat-giat sosial dengan menyambangi warga-warga di Kabupaten Lampung Selatan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, bagaimana kisahnya bisa kita langsung tanyakan dengan Bapak Antoni Imam. Mungkin bisa diceritakan Bang Antoni. Baik, terima kasih Mas Kiki. Bapak Ibu sekalian, memang sama-sama mungkin kita melihat bahwasanya boleh jadi ini mungkin bisa disebut sebagai gelombang kedua pandemi, ya, dan ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kami melihat kondisi di lapangan, ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat ini memang pada akhirnya memang tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ini kepada pemerintah. Walaupun kita tahu pemerintah juga sudah bekerja dengan melibatkan hampir semua institusi, termasuk TNI Polri, ya. Tapi sekali lagi kita lihat di lapangan memang kondisinya memang mengharuskan kita semua untuk bergerak bersama, bersinergi, berkolaborasi dari semua elemen masyarakat. Nah, kondisi itulah yang kemudian kami yang memang secara kebijakan partai juga ada instruksi juga, dorongan juga dari DPP dan DPW, kita membentuk apa yang namanya PDC, yaitu Satgas PDC, Satgas Penanggulangan Dampak COVID. Dan kita bekerja, pola kerja kita sebagaimana saya sampaikan di awal, tetap kita ada kolaborasi, sinergi, dan juga koordinasi dengan pihak terkait di lapangan. Sering sekali, ya, kami berkoordinasi apakah itu dengan camat, kepala desa atau aparatur desa lainnya, dan juga kita sering juga dengan puskesmas. Banyak sekali kemudian rentetan dari dampak pandemi ini. Salah satunya yang kita lihat ketika seseorang itu atau sebuah keluarga
itu melakukan isolasi mandiri, mereka tidak keluar, tentu saja ini terganggu ekonominya, termasuk makan sehari-hari mereka. Itulah kemudian yang salah satu yang kami lakukan di hari-hari ini. Saya turun langsung, memimpin langsung teman-teman Satgas Penanggulangan Dampak COVID-19 PKS Lampung Selatan, turun langsung ke lapangan, mengunjungi, menyambangi, memberikan support, semangat dan doa kepada masyarakat secara umum maupun ada atau banyak juga kader maupun struktur yang memang terpapar juga. Dan ini sudah, kalau kecamatan ini sudah di 11 kecamatan kita turun, mulai dari Kalianda, Palas, Wepanji, Sidomulyo, Katibung, Candipuro, Merbu Mataram, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, hingga Natar. Kita sudah turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak dari adanya COVID ini selama mereka menjalani isolasi mandiri. Kita turun, ya, selain memberikan bantuan sembako, tapi juga kita juga memberikan edukasi untuk warga atau teman-teman yang sedang isolasi mandiri, bagaimana kita menjalani isolasi mandiri yang benar tentu saja. Dan secara pribadi saya juga punya pengalaman, saya pernah isolasi mandiri, bahkan saya 2 kali sebetulnya, yaitu pada saat musim pilkada itu lalu, ya sekitar bulan September, saya OTG waktu itu tanpa gejala. Kemudian saya di bulan Januari saya reinfeksi, ya, terpapar kembali, dan saya juga melakukan isolasi mandiri. Pengalaman-pengalaman ini yang selama saya kami keliling juga kami sampaikan kepada warga, dan juga pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain yang memang pernah isolasi mandiri atau pernah terpapar COVID. Demikian, Mas Kiki. Oke, Bang Antoni, ini kan menarik nih Bang. Artinya kita di Lampung Selatan bisa dikatakan yang mengawali nih untuk giat-giat sosial yang langsung menyambangi warga-warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, cuman kita sendiri ketika kita menyambangi warga itu ke rumahnya masing-masing, itu teknisnya gimana Bang? Karena kan mungkin ketika bertemu ya ada kekhawatiran juga gitu dengan untuk kita, kemudian para kader kita atau satgas kita, ya jangan sampai mereka pun bisa terkena gitu kan. Nah, itu seperti apa itu Bang? Ya, jadi pola kerjanya kita kan ada satgas sampai ke tingkat desa, Mas Kiki, tingkat kecamatan. Dengan mereka inilah kita koordinasi, ya kan. Kemudian tentu kita turun sesuai prokes sehingga kita memang dalam kondisi aman. Kita sudah beritahu, jadi kita tidak masuk ke rumahnya, kemudian kita hanya di halaman dengan jarak yang insya Allah secara prokes itu aman. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi tetap kita turun, ya, menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan, ya, supaya tidak membahayakan atau mengamankan teman-teman yang menjadi satgas selama turun ke lapangan. Demikian, Mas Gigi. Oke. Nah Bang, itu kan supaya kita bisa mendapatkan data-data yang valid, supaya maksudnya tepat sasaran kepada warga-warga yang menjalani isolasi mandiri, apakah kita ada semacam koordinasi dengan pemerintah daerah Bang? Di luar dari beberapa titik ada desa gitu. Iya, betul Mas Kiki, ada. Kita koordinasi selain dengan satgas yang kita miliki sampai ke tingkat desa, ya, kecamatan sampai desa. Kemudian di beberapa tempat juga kami berkoordinasi juga. Saya dengan teman-teman, ada dengan Pak Camat juga memastikan
Karena kan memang ada juga program-program di Pemda itu sebetulnya semacam bantuan yang juga akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk saudara-saudara kita yang isolasi mandiri itu ada. Ini juga selalu kita koordinasikan. Jadi seperti itu. Oke. Baik, artinya memang ketika kita melakukan giat di lapangan itu sudah terkonsep Bang ya, kemana bapak ya, kemana, rumah siapa gitu, sudah ya. Artinya memang yang kita datangi, kita pastikan memang orang-orang atau warga yang memang jelas dari mana mereka tahu itu COVID, ya dari hasil tes. Ada yang karyawan swasta misalnya dari hasil tes di perusahaannya, ada yang memang kemudian dari puskes dan lain sebagainya. Oke, Bang, ini menariknya kan karena pandemi COVID ini sudah katakanlah menahun, dan memang dengan adanya peristiwa ini tentu dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat di seluruh sektor kegiatannya, baik itu terutama ekonomi sih, bicara ekonomi. Nah, tentu kan warga di Lampung Selatan sendiri dengan adanya dampak-dampak itu mereka kesulitan. Ya oke lah, kita bisa bantu dengan memberikan sembako dan lain-lain. Tapi apakah menurut Bang Antoni sendiri sebagai politisi melihat fenomena pandemi dengan adanya PPKM dan lain sebagainya ini bisa seperti ini saja, atau kira-kira bagaimana nih Bang baiknya? Baik, terima kasih Mas Kiki. Tentu upaya yang kami lakukan ini adalah sangat kecil sekali ya untuk menyelesaikan dampak yang memang ada dari COVID ini. Dibutuhkan kerja keras semua pihak, kolaborasi dan sinergi semua pihak. Alhamdulillah ini saya sampaikan Mas Kiki, gerakan kita ini juga mengundang simpati beberapa relawan ya. Ada salah satunya itu relawan aktivis relawan Mbak Wulan dari Bogor. Kita atau kami sering berkoordinasi juga. Mereka juga memberikan makanan, buah-buahan khususnya untuk tambahan makanan bagi saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri. Itu jadi memang diperlukan gerakan termasuk gerakan sosial dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah saya berkunjung ke beberapa desa, ada sebuah dusun, jadi dia level dusun atau RT begitu. Nah ini sudah diatur oleh RT setempat atau kepala dusun setempat. Ketika ada warga yang terpapar ini, warga di situ bergiliran memberikan bantuan makanan kepada keluarga yang sedang isoman. Saya pikir ini sesuatu yang memang harus terus digerakkan. Ya, di samping tentu ada namanya anggaran dari pemerintah, tapi rasa-rasanya itu belum bisa menyelesaikan kondisi kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Demikian Mas Kiki. Nah Bang, kalau di Lampung Selatan sendiri fenomenanya sama nggak Bang dengan yang ada di Bandar Lampung? Kalau kita lihat kan tempat-tempat ruko-ruko tutup gitu, kemudian ekonomi ya tidak berjalan seperti biasanya gitu. Ya, kalau kita lihat, saya keliling masih buka Mas Kiki, karena kan memang kami kemarin ada FGD dengan Pemda dan juga Polri, dihadiri langsung oleh Bupati dan Kapolres. Kita polanya ada yang namanya istilahnya itu PPKM Mikro. Jadi dia berbasis desa atau kecamatan, dan itu sudah diterapkan di beberapa desa. Itu ada di Desa Pulau Tengah. Kalau untuk kecamatan-kecamatan lain itu masih normal, dalam arti mereka buka tutup tokonya. Hanya yang perlu diperhatikan sebetulnya bagaimana mereka menerapkan prokes, itu sebetulnya yang memang perlu kerja keras. Ini
terutama dari pemerintah, agar bisa memang adaptasi baru itu bisa berjalan dengan baik. Silahkan Anda berdagang, ya, silahkan Anda beraktivitas, tapi tolong terapkan protokol kesehatan. Jadi itu Mas Kiki, jadi masih buka. Hanya, nah ini yang catatan kami di lapangan, kita berdialog dengan khususnya pelaku UMKM, memang omsetnya merosot drastis. Mereka itu hasil penjualannya itu merosot drastis. Itu yang kita lihat di lapangan. Oke. Nah Bang, ini kan situasi PPKM ini kan masih terus, kalau kita lihat secara umum kan diperpanjang sampai 2 Agustus nanti gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan nasib teman-teman kita seperti pedagang, kemudian anak-anak yang di pendidikan, kemudian teman-teman yang lain gitu. Nah, ini kita sudut pandang secara politikus melihat adanya PPKM ini, kira-kira apa setuju akan diperpanjang terus atau seperti apa nih? Oke, jadi terima kasih Mas Kiki. Sama-sama kita dengar sudah diumumkan resmi oleh pemerintah diperpanjang sampai 2 Agustus. Ini tentu membuat keadaan semakin sulit. Dan ini jangan kita lihat PPKM ini dalam konteks yang sekarang. Kita harus melihat ini sudah sejak tahun yang lalu, ya. Tidak ada PPKM memang kondisi sudah sulit, ya kan? Pasar sudah sepi, pedagang juga sudah ya kehilangan pembeli dan lain sebagainya, karena mungkin berpengaruh juga selain orang menjaga untuk aktivitas di luar rumah, dan juga ada kemungkinan memang dampak ekonomi, ya. Artinya daya beli dan lain sebagainya gitu. Orang itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu pemerintah menurut kami sudah harus mulai berani untuk menerapkan nantinya. Oke lah, ini katakanlah sampai 2 Agustus atau kapan nanti, ya mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Tapi kami lebih setuju dengan apa yang pernah disampaikan pemerintah di awal-awal dahulu dengan istilah new normal atau adaptasi baru. Itu saya pikir lebih relevan untuk kondisi sekarang dan lebih bisa diterima oleh masyarakat, ya, untuk dijalankan. Artinya silahkan aktivitas, Anda boleh beraktivitas apa saja seperti dahulu, tetapi ingat sekarang ini sedang ada pandemi. Nah, itulah kita melakukan adaptasi baru, pakai masker dan sebagainya. Saya pikir konsep ini yang bisa lebih diterima oleh masyarakat, lebih pas dengan kondisi atau keadaan sekarang, Mas Kiki. Saya pikir itu. Jadi artinya pemerintah harus tegas nanti, misalnya ini tetap nanti sampai 2 Agustus, setelah 2 Agustus itu sudah mulai tahap kedua, apa nanti istilahnya, tapi kurang lebih tadi itu beraktivitas tapi dengan protokol kesehatan. Dan ini sudah harus berani diterapkan oleh pemerintah di semua sektor, ya, sektor ekonomi, kemudian kegiatan sosial di masyarakat, termasuk ibadah misalnya dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian juga pendidikan juga sudah harus berani. Kenapa demikian? Kita tidak pernah tahu sampai kapan ini akan berakhir. Terus kalau mau dilarang atau dibatasi, ditahan dan lain sebagainya, itu sampai kapan misalnya kan? Ini kan juga harus kita pikirkan. Lebih baik kita, ya sudah, kita memang, jadi ada benarnya walaupun dulu sering banyak dibully, yang pernah diucapkan oleh Pak Jokowi waktu itu, ya hidup dulu kalau nggak salah, hidup damai dengan COVID itu. Maksudnya ini ada COVID, cuma tidak berarti kemudian mengharuskan kita kehilangan segalanya gitu. Kita harus tetap survive, ya, tetap berjalan. Tentu dengan terus, saya pikir pihak-pihak terkait juga sedang melakukan riset-riset terus sehingga nanti ditemukan vaksin yang paling yang lebih baik lagi terus menerus. Tapi saya pikir kehidupan ini harus terus berjalan di berbagai sektor, saya pikir semua sektor,
ya seninya, olahraga, semua saya pikir nanti dia harus berjalan tapi dengan tadi adaptasi baru, menerapkan protokol kesehatan. Demikian Mas Kiki. Artinya Bang, PKS harus mendorong itu Bang ya, supaya memang Ya, insya Allah. dipikirkan oleh pemerintah setempat gitu. Nanti kan kita lihat kan ada itu Mas Kiki kebijakan-kebijakan yang memang kita sifatnya kebijakan turunan. Ada kebijakan-kebijakan itu yang dibuat oleh pusat, kita di daerah memang harus ngikut. Tapi ada hal-hal yang sifatnya lokal yang bisa kita lakukan, seoptimal mungkin kita lakukan gitu. Saya pikir seperti itu. Di semua sektor seperti itu nanti. Apakah bisa didorong dengan teman-teman kita yang sedang ada di legislatif nih Bang? Kami yang di Lampung Selatan sudah menyampaikan ini ke teman-teman fraksi ya, untuk menyampaikan kepada pihak terkait pemerintah daerah dalam hal ini, supaya khususnya untuk Lampung Selatan sudah mulai secara gencar dilakukan apa yang namanya adaptasi baru itu. Jadi bukan kemudian pelarangan ya, atau pembatasan ketat gitu ya. Saya pikir tidak efektif lagi sekarang. Termasuk misalnya dagang, sering jadi guyonan Mas Kiki, dagang hanya sampai jam sekian. Nah, banyak yang bertanya itu, Pak, memang COVID itu adanya ini aja ya, malam gitu. Oh, kenapa? Buktinya kalau jam sekian tertutup, berarti kan COVID-nya lagi ada, kalau siang enggak. Nah, itu kan saya pikir ini perlu dikaji gitu. Jadi bukan batasan itu sebetulnya, tapi lebih kepada pembatasannya setiap saat prokes tadi gitu. Dan ini harus secara gencar disosialisasikan ke masyarakat. Dibandingkan dengan mohon maaf ya, saya tidak setuju dan ini sudah saya sampaikan, ada misalnya di sebuah kuliner kemudian ramai pembeli, ya kan? Ya tentu itu tidak prokes ya, tidak menerapkan prokes. Tahu-tahu datang ya tim, mohon maaf ini kemudian dibubarkan. Saya pikir ini membuat keadaan semakin mencekam dan ya membuat kondisi semakin memburuk saya pikir. Justru pada saat-saat seperti itu kesempatan pemerintah atau petugas terkait di lapangan dalam hal ini justru mensosialisasikan. Bapak Ibu, Bapak boleh dagang karena Bapak kan ya harus hidup untuk makan. Tapi tolong Pak, ayo kita kerjasama, kita bersinergi untuk memutus mata rantai ini. Silakan Bapak dagang, tapi ini Pak. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini saya pikir yang memang ke depan harus lebih digencarkan oleh pemerintah. Jadi persuasif, terus pendekatan-pendekatan humanis juga yang harus dilakukan. Jangan kemudian ada kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan di lapangan yang membuat makin mencekam keadaan ini. Ada yang nggak pakai masker, tahu-tahu di stop suruh push up atau dan lain. Itu saya pikir bukan hal yang pas ya. Rakyat ini sudah sulit sekarang ini. Jadi yang diperlukan adalah gerakan bersama-sama, tanggung jawab bersama, kesadaran bersama. Dan saya pernah bincang-bincang dengan Ketua ID Lampung Selatan. Salah satu kunci kita untuk memutus mata rantai ini adalah kepatuhan masyarakat. Tapi yang tidak kalah penting adalah contoh juga dari pemerintah, kemudian konsistensi dari pemerintah untuk menerapkan prokes. Tentu di lapangan tetap ya pendekatan-pendekatan humanis yang harus dilakukan. Karena apa? Tadi kondisi sudah sulit, masyarakat ini sudah sangat-sangat susah sekali Mas Kiki. Jangan kemudian ditambah lagi kesusahan itu dengan tindakan-tindakan yang represif misalnya seperti itu. Terima kasih. Tapi memang kemarin kita lihat beberapa waktu lalu lah sempat memang ada bersih tegang antara masyarakat dengan aparat, khususnya ya tim Satgas COVID-19 gitu Bang. Karena memang mereka ya sebagai aparat atau sebagai Satgas mereka ya melaksanakan tugas untuk diminta oleh pemerintah setempat. Nah ini kira-kira yang mesti kita tegur kalau dari PKS sendiri supaya humanis itu kira-kira di mana ini Bang? Ya, jadi kami dapat memaklumi teman-teman petugas di lapangan juga kan ya mungkin sudah
setahun setengah lah ya mereka juga bertugas melihat kondisi masyarakat. Kemudian di masyarakat ini juga kan sama tadi, juga sudah sangat lama dalam kondisi tidak normal ini, sehingga sangat membuat sulit lah mereka. Jadi ini sama-sama sulit, saya pikir butuh kesabaran. Oleh karena itu ya memang untuk menyelesaikan ini dari aparat butuh kesabaran yang berlipat, saya pikir itu. Memang tidak dipungkiri ada sebagian masyarakat itu, kalau saya lihat bahasa di medsos itu ada yang ngeyel gitulah. Nah ini mungkin kepada pihak ini yang memang, tapi tetap tadi ada ngeyel. Tapi setelah saya dialog, ngeyelnya mereka ini juga punya latar belakang, karena mereka sudah demikian sulit, Mas. Iya, ngeyel sampai ada fenomena orang kemudian tidak percaya COVID, misalnya kan ada seperti itu. Sampai-sampai yang terakhir itu apa namanya itu, udahlah sekarang ini nggak usah diberitakan lagi, pokoknya gitu, sepakat kita nggak usah, pokoknya nggak usah ini kan saya pikir juga hal yang keliru. Justru nanti akan semakin membahayakan ya, bagaimana penanganan atau pencegahan termasuk pemulihan dari dampak COVID ini, Mas. Jadi saya pikir itu ya, kita bisa memaklumi kerja keras teman-teman petugas di lapangan, tapi tetap tadi ya juga harus dilihat kondisi ini sudah sangat lama, rakyat sudah sangat menderita tentu saja. Ya, saya langsung berhadapan, bertemu para pelaku ekonomi kecil di bawah itu yang memang sudah sangat menderita ini, Mas Kiki, sehingga memang tadi tetap harus pendekatan humanis. Jadi istilahnya itu perlu kesabaran tanpa batas seperti itu untuk menyelesaikan keadaan ini. Ya. Abang, mungkin kita beralih ke topik lain, tapi memang untuk di topik peran PKS Lampung Selatan ini sendiri mudah-mudahan bisa menjadi contoh tersendiri baik oleh masyarakat luas maupun oleh partai-partai politik yang lain. Amin. Supaya bisa bagaimana bekerja sama untuk menekan penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang memang sedang kesulitan di tengah pandemi ini. Nah, mungkin kita bergeser ke topik lain, Bang, bicara tentang politik. Situasi politik saat ini tentu sangat terganggu juga dengan adanya pandemi COVID-19, dan mungkin agenda-agenda yang sifatnya fisik, agenda besar itu kita tunda dan tidak bisa kita laksanakan secara fisik, bisa dilaksanakan tetapi dengan cara virtual. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendirilah bagi PKS, salah satu partai politik yang memang akan ikut dan selalu ikut dalam kontestasi politik baik pemilu maupun pilkada. Nah, kita menyikapi hal-hal semacam ini kalau di PKS, di internal PKS sendiri seperti apa ini, Bang? Ya tentu kita harus beradaptasi, berpikir cepat, merespon keadaan yang ada. Kondisi tidak normal tentu juga harus kita siapkan langkah-langkah alternatif. Itu yang dilakukan PKS. Ya, sebagai pembanding atau ilustrasi lah ya, atau apa namanya. Saya ini kan dulu aktif pramuka. Saya masih ingat ketika di pramuka itu kita lagi mandi misalnya, kita lagi mungkin makan, atau kita lagi tidurnya, tahu-tahu bunyi peluit, dan dalam hitungan detik kita harus siap mendatangi sumber suara itu dengan perlengkapan yang memang udah lengkap begitu. Ya, kalau ada yang datang tapi masih pakai sarung, suruh push up, suruh balik lagi dan seterusnya. Nah, itu pelajaran dari situ adalah memang kita harus siap sebetulnya dalam kondisi apapun. Di pramuka itu sudah digembleng jiwa, ya memang siap merespon keadaan-keadaan yang memang mungkin tidak normal. Jadi prinsip ini insya Allah yang kita lakukan sekarang. Betul, ini pandemi, ada himbauan mengurangi mobilitas,
himbauan di termasuk di rumah aja, tapi tentu kehidupan harus terus berjalan. Di semua sektor harus berjalan normal. Ya, tinggal kita pandai-pandai bagaimana menyikapi, melakukan langkah-langkah, program-program, agenda-agenda, tentu menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Prinsipnya itu, Mas Gigi. Kemudian Bang, untuk cara kita sekarang untuk menarik simpati masyarakat, oke lah, mungkin kita punya program-program yang sifatnya program besar, yang sifatnya strategis lah gitu kan. Cuman dengan adanya pandemi ini tidak bisa berjalan. Nah, sementara dengan strategi itulah bisa mendongkrak perolehan suara PKS. Nah, kalau kita lihat optimisme PKS sendiri gimana itu Bang kalau bicara soal perolehan suaranya gitu? Ya, yang pertama kita ini kalau ibarat main bola kan di lapangan yang sama, ya. Kita tidak ingin kemudian menyalahkan lapangannya. Misalnya, waduh ini nggak tercapai karena lapangannya jelek, ya juga. Jadi kondisi ini kan dihadapi oleh semua partai, Mas Kiki. Jadi kondisinya sama, ya. Kemudian tentu, nah ini yang juga perlu saya sampaikan, Mas Kiki, bahwasanya kita di PKS itu punya prinsip bekerja sebelum pemilu, bekerja saat pemilu, dan bekerja sesudah pemilu, dan terus bekerja walaupun tidak ada pemilu. Nah, itu menjadi prinsip kita. Karena memang salah satu yang ditanamkan di kader-kader PKS, bahwasanya partai ini adalah sarana kita untuk berkhidmat, sarana untuk bermanfaat kepada masyarakat. Dan kita sudah ditanamkan sebuah nilai, jangan dilihat bahwasanya agenda yang kita lakukan ini dalam konteks untuk kampanye dan lain sebagainya, ya kan? Tapi harus dilihat sebetulnya memang harus seperti itu, kita harus bagaimana bekerja untuk masyarakat. Persoalan kemudian itu mendapat simpati dari masyarakat dan lain sebagainya, kita harus yakin pada akhirnya memang Allah lah yang menggerakkan hati-hati masyarakat. Jadi kita seperti itu, kita bekerja terus, Mas Kiki. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, justru mengharuskan kami di PKS ini bukan tidur, justru kondisi sekarang ini justru membutuhkan kita meluangkan lebih banyak waktu. Jadi kalau istilahnya kasarnya ngomong, sekarang ini bukan mengurangi mobilitas kalau untuk kader ini. Jadi justru bagaimana kita berpikir, kita berbuat, kita bekerja untuk membantu masyarakat. Dan kita nggak sendiri, bagaimana kita juga bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen, dengan relawan, ya, dengan pemerintah, dengan semua elemen. Jadi saya pikir di situ. Nah, ngomong-ngomong Bang, kalau anggota fraksi kita di DPRD Lampung Selatan ada berapa Bang? Ada 6 orang, Mas Gigi. Ada 6. Nah, ada target nggak dari kita sendiri supaya meningkat nih dari 6 menjadi berapa gitu untuk di pemilu 2024 kalau PKS? Oh, kita gini, setiap anggota fraksi yang sekarang itu nanti harus melahirkan satu anggota dewan yang lain. Itu targetnya. Berarti ditargetkan 12 anggota fraksi PKS. Jadi kita sudah minta, kalau Anda mau dicalonkan lagi, maka Anda harus bekerja. Kerja Anda, bagaimana Anda bekerja melahirkan yang lain. Karena kita punya prinsip, sesungguhnya caleg di dalam satu partai itu bukan lawan, tapi adalah mitra. Dan itu memang sudah kita sampaikan kepada teman-teman kita di fraksi ya Bang ya? Siap, sudah Mas Kiki. Oke, mungkin itu hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini Bang. Mungkin terakhir harapan dari Bang Antoni sendiri di masa PPKM seperti ini bisa disampaikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Silakan Bang. Harapannya yang pertama tentu pemerintah
harus menjadi yang terdepan ya, menjadi contoh perilaku pribadinya maupun secara institusi dalam berbagai hal yang terkait dengan pandemi ini. Jangan kemudian misalnya ada berita, ada oknum ya yang kemudian membuat kepercayaan diri masyarakat itu turun untuk bergerak bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya juga menghimbau dan juga ini juga disampaikan terus kepada kader untuk menjadi pelopor ya, menjadi cahaya di lingkungannya untuk sama-sama mematuhi apa yang memang harus dilakukan saat ini yang terkait dengan prokes misalnya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga tentu ya harapannya kita bisa meningkatkan kolaborasi sinergi dengan semua pihak untuk bersama-sama dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Demikian Mas. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Antoni Imam yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Amin. Dalam acara-acara selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Saya ucapkan terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para Tribuners, itulah tadi hasil diskusi kita dengan Ketua DPD PKS Lampung Selatan, Bapak Antoni Imam, dengan tema peran PKS Lampung Selatan di masa PPKM. Nah, mungkin kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara-acara surat selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.